Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan Google Classroom. Terdapat dua cara untuk mengakses Google Classroom. Pertama adalah menggunakan aplikasi Google Classroom itu sendiri atau lewat Google Chrome. Apabila menggunakan Google Chrome, pastikan email yang ingin Anda masukkan ke dalam Classroom sudah terhubung ke Google Chrome Anda. Lalu ketik di kolom search Google Classroom dan klik link pertama yang muncul atau classroom.google.com. Ini akan membawa Anda ke tampilan seperti ini, di mana ini merupakan salah satu contoh kelas yang sudah di-enroll, dan untuk cara enroll ke dalam kelas itu sendiri terdapat 3 macam cara. Pertama adalah untuk mengklik link dari dosen, kedua untuk menginput kode yang diberikan oleh dosen, dan ketiga adalah apabila dosen tersebut mengundang email Anda secara langsung untuk masuk ke dalam Google Classroom. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya apabila kita menggunakan kode untuk masuk ke dalam Classroom. Di kanan atas layar terdapat tombol plus, di mana kita akan mengklik tombol plus tersebut, lalu klik Join Class. Tampilan class code ini di mana kalian harus memasukkan kode yang diberikan oleh dosen ke sini. Lalu pencet Join di kanan atas. Ini akan membawa Anda untuk masuk ke dalam Classroom, di mana di kolom stream ini akan berisi semua kegiatan atau semua postingan yang diberikan oleh dosen. Lalu di kolom Classwork, ini merupakan semua kolom tugas ataupun ujian ataupun kuis. Dan di kolom People ini, Anda bisa melihat siapa saja yang mengenroll ke dalam kelas ini. Untuk mengsubmit tugas atau mengumpulkan tugas, dapat diklik di sebelah sini. Baik, setelah mengklik View Assignment seperti ini, Anda akan diarahkan menuju tampilan seperti ini, di mana di sini tertulis due tomorrow 11:59 PM yang merupakan tenggat waktu pengumpulan tugas tersebut. Untuk mengumpulkan, kita bisa klik di sini Add or Create, lalu klik File. Lalu dapat kita browse di sini dari perangkat kita dan dicari file yang ingin dikumpulkan. Contoh tugas 1. Setelah mengklik tugas 1, dia akan secara otomatis terupload dan kita bisa klik Turn In. Apabila sudah tersubmit, maka di tampilan dosen pun tugas kita sudah tersubmit dalam bentuk docs atau Word di sini. Apabila Anda memiliki ralat, maka sebelum tenggat waktu dapat diklik tombol Unsubmit. Lalu nantinya bisa kita masukkan kembali revisinya dan diulangi seperti cara tadi. Lanjut ke apabila kita ingin mengerjakan kuis. Kita dapat klik di sini, kuis, lalu diklik View Assignment. Untuk kuis ini, apabila kita mengambil contoh apabila dosen menggunakan Google Form, di mana nantinya akan ada link langsung Google Form, di mana Anda langsung bisa klik Google Form-nya dan mengerjakan di Google Form tersebut. Lanjut ke cara mengumpulkan ujian. Ini hal yang sama dapat kita lakukan seperti yang tadi. Klik tombol yang assignment ujian, lalu pencet View Assignment. Di sini kita bisa melakukan hal yang sama, pencet Add or Create, klik tombol file ini, lalu upload file yang ingin kita upload. Setelah itu, file yang berbentuk PDF ini atau jawaban ujian sudah terupload dan kita pencet Turn In. Setelah memencet tombol Turn In, maka file sudah terkumpul ke dosen dan kita sudah selesai untuk mengumpulkan ujian tersebut. Apabila terdapat revisi, hal yang sama dapat dilakukan seperti dalam pengumpulan tugas. Kita bisa mencet tombol Unsubmit, lalu kita pilih revisi PDF atau revisi filenya, lalu melakukan hal yang sama, lalu setelah selesai direvisi, maka kita bisa pencet Turn In. Setelah kita memencet Turn In, maka tampilan tugas akan berbentuk seperti ini. Apabila Anda memencet tombol ujian ini atau assignment ujian,
di sini akan tertulis turn in. Namun apabila seperti yang tadi untuk tugas pertama, kita belum memencet turn in tapi sudah upload, maka tugas tersebut belum terhitung terkumpul. Maka jangan lupa untuk memencet tombol turn in. Setelah memencet tombol turn in ini, maka apabila kita mengecek kembali, maka untuk tugas 1 akan tertulis turn in di sini. Sekian tutorial cara mengoperasikan Google Classroom yang nantinya akan digunakan pada saat kita berkuliah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan cara menggunakan Google Meet baik untuk kelas maupun untuk pertemuan lainnya. Pertama buka webnya meet.google.com. Di sini tertera bahwa ada fitur untuk membuat meetingnya atau pertemuan, dan juga di sini ada fitur untuk memasuki pertemuan. Misalnya kalian diberikan link oleh teman kalian atau guru kalian. Pertama-tama ada enter kode atau link. Jadi di sini disuruh memasukkan kodenya atau linknya. Kalau misalnya kalian dikasih full linknya seperti ini, kalian bisa copy semua. Habis itu kalian masukkan di sini. Terus join. Pada saat kalian dalam proses untuk memasuki meetingnya tersebut, bisa ditanyakan dari browser kalian apakah laptop kalian itu atau HP atau komputer kalian itu boleh untuk menggunakan mikrofon. Klik allow, dan saat tanya kamera juga klik allow. Oke, untuk memasuki meetingnya itu kita bisa ask to join. Nanti dari orang atau teman kalian atau guru kalian yang membuat meeting ini akan mengadmit kalian untuk bisa masuk ke dalam meeting tersebut. Oke, seperti ini tampilannya. Dan ketika kalian sudah di dalam, di Google Meet ini memiliki banyak fitur. Pertama, jika kalian ingin berbicara di dalam suatu meeting ini, menghidupkan mikrofon dengan memencet tombol ini. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya kalian sedang di dalam meeting, kalian ingin ngecek nih, teman-teman kalian bisa dengar atau enggak. Itu bisa dicek nih dari sini. Ini ada titik 3. Nah, itu kalau misalnya kayak nyut gitu, itu berarti mic kalian nyala, teman kalian bisa dengar kalian. Teman kalian nggak bakal dengar kalau emang volumenya kecil sih. Kalau volume teman kalian dimatiin, ya teman kalian nggak bisa dengar. Atau emang misalnya emang teman kalian nggak bisa dengar, ya udah emang nggak bisa dengar. Oke. Nah, terus kedua, cara untuk menyalakan kamera. Cara untuk menyalakan kamera itu di sini. Ya, di sini. Ini kalau misalnya nyalain kamera begini, teman-teman kalian bisa melihat kalian. Udah jadi kapan. Nah, ya, gitu. Terus misalnya kalian disuruh presentasi tentang apa, misalnya kalian lagi buka PowerPoint atau apa, saya pencet presentasi, terus pencet nih your entire screen. Maksudnya presentasi di sini tuh saya nge-share apa yang ada di screen saya gitu. Nah, you are sharing your entire screen. Oke. Nah, misalnya contoh saya ingin ngepresentasiin PLN gitu. Nah, di sini masih ada tulisan you are sharing your entire screen. Berarti teman-teman saya atau pokoknya orang-orang yang berada di dalam meeting tersebut, pokoknya ada orang yang dalam Google Meet tersebut bisa melihat gitu. Saya lagi buka PLN gitu. Saya jadi ini Green Lifestyle, layanan RSC bagi konsumsi gitu. Nah, terus ketika kalian ingin stop sharingnya, ya tinggal pencet ini. Jadi cara untuk kalian berhenti nge-share screen-nya gitu. Jadi supaya teman-teman kalian udah nggak ngeliat lagi apa yang ada di layar kalian. Stop sharing. Selesai. Nah, udah kayak begitu. Terus di Google Meet juga punya banyak fitur lagi, terutama ada fitur chat. Nah, di sini nih. Nah, kalau di Google Meet itu tuh chatnya langsung ke semuanya. Contoh di Google Meet ini ada 10 orang plus kalian berarti ada 9 orang selain kalian. Kalian ngetik nih, halo teman-teman. Set. Nah, itu 9 dari teman-teman kalian tuh bisa ngelihat kalau kalian tuh ngomong kayak gitu lah pokoknya. In call message kan sih misalnya.
Jadi kalian misalnya mau izin ke toilet tanpa harus membuka mic agar tidak mengganggu jalannya acara, kalian ngetiknya di sini. Izin ke toilet. Nah, oke. Seperti itu aja. Ini tutorial cara masuk ke Google Meet dengan menggunakan kode. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita yang ngebuat meeting? Itu tinggal pencet new meeting. Nah, di sini tuh ada dua nih. Ada start an instant meeting sama create a meeting for later. Kan kalau kalian ngerti bahasa Inggris nih, create a meeting for later itu berarti kalian ngebuat pertemuan itu untuk nanti gitu. Jadi kalian jadwalin. Nah, kalau ini start an instant meeting berarti sekarang gitu dibuat. Saya pencet yang ini dulu kalau saya. Misalnya kayak pengen ngebuat meeting sekarang juga gitu. Ya tinggal pencet gitu. Di sini tuh ada linknya teman-teman. Kalian bisa copy ini, terus kalian share ke teman-teman kalian. Begitu, ini kalian ngasih meeting ke teman-teman kalian, nanti teman-teman kalian tinggal masuk. Oke, sepertinya segitu aja untuk penjelasan Google Meet kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi Microsoft Teams. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Microsoft Teams. Kemudian, silakan buka aplikasi Microsoft Teams. Akan muncul tampilan seperti ini, dan jika kalian belum memiliki akun Microsoft Teams, silakan sign up atau daftar pada bagian bawah. Jika sudah, silakan masukkan email office.ui.ac.id. Klik tombol sign in, dan kalian akan diarahkan pada halaman login SSOUI. Silakan masukkan username dan password kalian, kemudian klik login. Silakan tunggu beberapa saat, dan jika login berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan jika kalian ingin join kelas pada platform Microsoft Teams. Yang pertama dengan menggunakan kode. Pada sisi kanan atas, terdapat tulisan Join or Create Team. Klik Join or Create Team, dan pada kolom Join a Team with a Code, silakan masukkan kode yang telah diberikan oleh pemilik kelas yang bersangkutan. Lalu, klik Join Team. Dan kalian pun sudah join pada kelas yang dimaksud. Cara kedua adalah dengan menggunakan link. Jika pemilik kelas yang bersangkutan memberikan invitation berupa link, buka link yang diberikan pada browser kalian. Akan muncul tampilan seperti ini, dan klik Open Microsoft Teams. Kalian akan diarahkan ke aplikasi Microsoft Teams dan kemudian klik Join. Dan kalian berhasil memasuki kelas yang dimaksud. Jika kalian ingin memulai meeting pada Microsoft Teams, pada sisi kanan atas terdapat tulisan Meet. Klik Meet. Kemudian, klik Join Now. Dan meeting kalian pun dimulai. Kalian juga bisa mengundang partisipan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara copy meeting link atau dengan cara add participants. Jika kalian ingin memasuki meeting yang sudah di-start oleh orang lain sebelumnya, pada kelas kalian akan muncul tampilan seperti ini. Klik Join untuk memasuki meeting tersebut. Kemudian, klik Join Now. Dan kalian berhasil memasuki meeting yang dimaksud. Terdapat beberapa fitur dalam meeting Microsoft Teams. Yang pertama, fitur kamera. Kalian dapat mengklik logo kamera di atas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Untuk fitur on mic dan off mic, kalian dapat mengklik logo mikrofon di atas. Kalian juga bisa melakukan share screen pada aplikasi Microsoft Teams. Terdapat dua pilihan, yaitu screen dan window. Jika kalian memilih screen, akan terlihat seluruh layar kalian. Untuk menghentikan share screen, klik kembali logo tersebut. Jika kalian memilih window, kalian dapat memilih tab mana yang ingin kalian share screen. Dan jika kalian ingin menghentikan share screen, kalian juga bisa mengklik stop presenting di atas. Untuk meninggalkan atau leave meeting, pada sisi kanan atas terdapat tulisan leave. Klik leave untuk meninggalkan meeting. Terima kasih. Halo semua, hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi Zoom. Pertama, pastikan Anda telah mendownload aplikasi Zoom di laptop Anda. Setelah itu, silakan buka aplikasi Zoom. Jika Anda belum memiliki account, Anda dapat sign up terlebih dahulu.
Anda akan diarahkan ke website Zoom untuk membuat akun Anda. Silahkan mengisi data yang diperlukan. Jika sudah membuat account, Anda bisa membuka kembali aplikasi Zoom. Lalu bisa sign in dengan menggunakan akun yang telah terverifikasi tadi. Selain itu, Anda juga bisa sign in menggunakan Google atau SSO atau juga Facebook. Jika tampilan sudah seperti ini, maka Anda telah berhasil masuk ke aplikasi Zoom. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana masuk ke ruangan Zoom. Pastikan Anda telah memiliki link atau meeting ID dan passcode yang telah diberikan. Lalu, Anda bisa menggunakan meeting ID ataupun link untuk masuk ke ruangan Zoom. Yang pertama, kita akan belajar dengan menggunakan link. Klik link yang telah diberikan, lalu Anda akan diarahkan ke website. Klik Launch Meeting, dan Anda akan masuk ke ruang tunggu Zoom. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana masuk ke ruangan Zoom dengan menggunakan meeting ID dan passcode. Pertama, klik tombol Join, lalu masukkan meeting ID yang telah diberikan. Anda dapat mengcopy paste meeting ID yang telah diberikan. Lalu masukkan nama Anda, lalu klik tombol Join. Anda diminta untuk memasukkan passcode, maka Anda harus mengcopy passcode yang telah diberikan atau hanya memasukkan langsung, dan klik Join Meeting. Jika sudah seperti ini, maka Anda telah masuk ke ruang tunggu Zoom. Anda tinggal menunggu untuk host mengizinkan Anda untuk masuk ke ruangan Zoom. Selamat, Anda telah masuk ke ruangan Zoom. Berikutnya kita akan belajar bagaimana mengaktifkan video, mengaktifkan mikrofon, dan share screen. Untuk mengaktifkan video, pastikan Anda telah berpakaian rapi dan siap untuk mengaktifkan kamera. Yang pertama, klik tombol Start Video. Jika sudah seperti ini, maka Anda telah mengaktifkan video Anda. Untuk mematikannya, klik tombol yang sama. Selanjutnya, untuk mengaktifkan mikrofon, pastikan sekeliling Anda tidak terlalu berisik sehingga tidak mengganggu rangkaian acara. Klik tombol Unmute, lalu Anda dapat berbicara dan dapat didengar oleh seluruh orang di ruangan Zoom. Klik tombol mute kembali jika Anda ingin menonaktifkan mikrofon. Lalu berikutnya, untuk share screen, klik tombol hijau yang bertulisan share screen. Lalu Anda dapat memilih layar mana yang Anda ingin share ke teman-teman Anda. Lalu klik tombol share. Jika tampilan sudah seperti ini, maka Anda telah membagikan layar Anda kepada seluruh peserta di Zoom. Untuk menghentikan share screen, silakan tekan tombol stop share dan semua layar Anda akan tertutup. Nah, Anda telah belajar bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Zoom. Terima kasih, selamat mencoba. Tutorial berikut adalah penggunaan salah satu situs pembelajaran online Universitas Indonesia, yaitu MAS, atau E-Learning Management System. Selama perkuliahan, terdapat dua alamat situs EMAS, yaitu EMAS dan EMAS 2. Kemudian situs mana yang akan digunakan akan disesuaikan dengan arahan dosen pengajar, namun penggunaan keduanya tidak berbeda. EMAS diakses melalui browser pada situs emas.ui.ac.id dan EMAS 2 pada situs emas2.ui.ac.id. Lakukan login menggunakan akun SSO yang dimiliki berupa username dan password. Akan ditunjukkan langkah untuk mengakses kelas, mengakses materi, serta submit tugas atau kuis. Untuk mengakses kelas, pada kolom pencarian, ketik nama kelas berupa nama mata kuliah yang akan diikuti. Kemudian, pilih kelas yang sesuai. Pada kolom enrollment key, isi dengan kode yang diberikan dosen pengajar atau fasilitator kelas. Kelas yang telah diikuti dapat dilihat di halaman utama dengan memilih icon My Page. Berikut salah satu tampilan kelas. Untuk mengakses materi dapat dilakukan dengan memilih materi yang telah tersedia. Untuk submit atau mengumpulkan tugas dapat dilakukan dengan memilih tempat pengumpulan tugas yang tersedia. Kemudian tampilannya terdapat batas pengumpulan tugas disertai sisa waktu pengumpulan dan kolom komen untuk memberikan keterangan pada tugas.
Kumpulkan dokumen tugas dengan memilih Add Submission. Klik pernyataan di atas dan masukkan tugas pada kolom berikut dengan mengklik tempat pengumpulan. Kemudian, ikuti arahan yang tersedia. Berikut tampilan jika tugas berhasil dikumpulkan. Terdapat keterangan tugas submitted for grading dan sisa waktu saat tugas berhasil dikumpulkan. Setelah selesai menggunakan emas, jangan lupa logout dengan memilih nama diri, kemudian pilih logout.